Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Sebelum masuk ke video budgeting, seperti biasa aku akan menampilkan highlight apa aja yang aku udah lakukan atau aktivitas aku selama 1 minggu kemarin. Jadi diawali dengan biasa pekerjaan cuci-mencuci, lalu me time bersama suami dan anak, nganterin anak main ke playground, lalu refreshing jajan-jajan. Ini juga aku ada antar paket gitu. Jadi aktivitasnya memang lumayan padat sih di minggu ini karena memang mau bulan puasa ya. Jadi ini anak aku juga pergi field trip bareng-bareng naik angkot sama teman-teman sekolahnya, lalu berenang bareng-bareng kayak gini. Sekalian orang tua guru juga para wali murid ya, munggahan ya kalau kita tuh bilangnya, makan bersama sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan tahun ini udah sedikit lagi, insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ini sekalian silaturahmi antara orang tua dan anak-anak serta wali murid juga. Ini tempatnya cukup bersih ya. Ini ada di daerah Cisadane, Ciseeng. Ada yang pernah juga nggak kesini? Ini jujur pertama kali aku berenang ke tempat ini dan lumayan tempatnya bersih dan harganya juga lumayan murah untuk tiket masuknya. Meskipun masuknya agak jauh ya, tapi ini anak-anak sangat senang. Jadi ibu-ibunya bisa ngobrol dengan happy di pinggir kolam, terus anak-anaknya bisa main air kayak gini. Selesai dengan highlight kegiatan aku di minggu kemarin. Sekarang aku masuk aja ke video budgeting kita ya. Ini aku mohon maaf kalau misalkan suaranya agak berisik karena ada anak aku yang sedang sibuk dengan mainan-mainannya. Jadi suara-suaranya pasti bisa masuk. Ini sebelumnya aku mau review dulu ya untuk dompet mingguan di budgeting minggu keempat kemarin. Ada sisa nggak ya di uang mingguan ini? Ternyata masih ada sisa sekitar 12.000. Groceries udah nggak aku anggarkan, popok udah nggak aku anggarkan, untuk susu juga udah nggak dianggarin, laundry ini udah aku tunaikan ya, jadi nanti tinggal ditebus aja ini sisa bonbonnya. Lalu ada uang jajan anak atau kebutuhan anak, ini nggak ada sisa ya seperti biasa, dan ada sisa di uang-uang koin kayak gini, nanti yang akan kita pisahin di akhir video ya. Jadi nanti akan ada beberapa perubahan di akhir video. Jadi aku harap kalian nonton video ini sampai habis. Jadi sekali lagi untuk budget yang ini kan keperluan orang beda-beda ya. Aku tidak bermaksud pamer. Jadi ini adalah bentuk cara aku mengelola keuangan keluargaku secara sadar. Ini aku mau cash stuffing dulu untuk anggaran minggu keempat. Jadi kan nanti seperti bulan lalu ya. Tanggal gajiannya suamiku ini nanti di bulan ini akan weekend dan bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Jadi aku nggak ada budget khusus sih untuk Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Kemungkinan insya Allah nanti tahun depan baru aku buat ya. Karena di tahun ini aku ada beberapa prioritas. Jadi untuk tabungannya aku belum bisa pecah terlalu banyak. Jadi ini nanti dari sisa-sisa anggaran akan aku alokasikan untuk keperluan bulan Ramadan yang ada di akhir bulan Maret ini ya, gitu. Oke, ini dia untuk uang mingguannya. Karena gajiannya nanti diundur, jadi untuk budget keempat dan budget kelima itu aku bagi dua. Jadi nggak 100.000. Ini untuk mingguan uang ke minggu empatnya itu aku budgetin sebesar 80.000 karena kan nanti untuk spare yang minggu kelima jadi biar agak lebih banyak gitu budgetnya gitu. Gajian pas suami memang bulanan ya, tapi ada beberapa keperluan yang aku ubah jadi mingguan gitu. Nah ini untuk susu, popok, dan laundry udah nggak aku anggarin lagi ya, jadi karena udah selesai anggarannya. Lalu untuk seperti biasa untuk uang jajan anak, dan nanti kan juga masuk bulan puasa ya, jadi mungkin juga aku udah mulai latih anakku untuk belajar puasa. Jadi untuk keperluan jajan ini mungkin nanti dibeliin kayak buat tajil-tajil gitu kesukaannya dia. Oke, ini aja sih sebenarnya untuk cash stuffingnya, cuma 90.000 ya, berarti di minggu keempat ini. Untuk kebutuhan istri juga udah habis, karena banyak kan aku masukin ke tabungan aku ya. Jadi aku punya tabungan pribadi, selain tabungan untuk keluarga. Oke, ini dia untuk cash stuffing minggu keempatnya udah selesai. Lalu aku mau catat dulu untuk reviewnya. Sebenarnya ini untuk review pribadi aja ya, jadi buat catatan aku aja. Di minggu keempat kan sisa 12.000 ya, berarti aku menghabiskan sebesar 88.000 untuk spending di minggu ketiga kemarin ya.
gitu. Dan ini dia untuk catatan, jadi aku bukan berarti yang harus anggaran itu bersisa di akhir bulan. Kalau di akhir bulan itu ada sisa, alhamdulillah, tapi yang penting aku mencukupkan dulu ya untuk anggaran gitu, karena memang di tahun kemarin tuh aku memang meriset dari awal lagi untuk catatan pengeluaran aku dan cash flow aku. Jadi sekarang fokus aku hanya di yang penting anggaran cukup dan bisa menabung untuk dana darurat dan dana pendidikan gitu. Ini aku masukin dulu ke dompet pintar, tapi ini dia yang aku bilang ada bedanya. Kan aku bilang ya waktu itu di video minggu pertama, aku akan berusaha mengumpulkan uang mingguan dari minggu pertama sampai minggu ketiga, yang biasanya tadinya langsung aku masukin ke saving challenge kalau ada sisa, tapi ini aku kumpulin dulu sampai minggu ketiga. Jadi aku udah mulai di minggu ketiga ini aku ambilin sisa-sisa anggaran yang udah nggak terpakai gitu. Jadi ini aku kumpulin, jadi memang yang udah nggak aku akan pakai lagi ya, jadi kayak stok susu kan udah aman ya gitu, jadi udah nggak akan aku pakai lagi. Jadi aku nggak sisain untuk akhir bulan, jadi memang ini yang udah sisa eres-eresan ya. Sisa-sisa dari anggaran-anggaran yang udah nggak terlalu primer, jadi aku kumpulin aja. Dan ini yang nanti akhirnya akan aku gunakan untuk anggaran Ramadan ya, di akhir bulan Maret ini aja gitu. Jadi kayak anggaran liburan, sisa belanja bulanan gitu. Jadi karena di tahun ini aku belum punya tabungan Ramadan dan tabungan Idul Fitri, jadi beginilah caraku mensiasati kebutuhan-kebutuhan kayak di bulan Ramadan gitu. Sebenarnya sih kalau dari keluarga aku tidak ada sesuatu yang spesial kalau untuk tajil kayak gitu, benar-benar biasa aja. Tapi kadang kan namanya puasa ya, pasti pengen aja dan beli sesuatu. Nah ini nanti diambil dari alokasi sisa uang yang udah aku kumpulkan ini. Nah ini dia uang yang udah aku berhasil kumpulkan dari minggu pertama sampai minggu ketiga, beserta dengan anggaran-anggaran primer yang udah nggak diperlukan lagi ya. Jadi kalau untuk budget kayak budget uang jajan anak itu nggak aku ambil, terus budget kayak kebutuhan sekolah juga nggak aku ambil, terus untuk bensin juga sisanya belum aku ambil karena kan bulannya belum habis ya gitu. Tapi ini untuk sisa-sisa yang benar-benar anggaran yang sangat-sangat aku rasa udah nggak akan aku ambil lagi, ini udah aku ambil aja di tengah-tengah gitu. Ini aku lagi pisah-pisahin dulu uangnya, aku kelompokkan, dan nanti akan aku pisah. Ada beberapa yang akan aku masukkan ke saving challenge 100 amplop, dan akan aku pisahkan lagi sisanya untuk anggaran keperluan bulan Ramadan. Oke, ini aku hitung dulu sisanya ada 50, 60, 70, 80, 82, 84, 86. Terus ini aku agak keder ya. 88, 90, 92, 94, 95, 96. Dan tadi kalau nggak salah kelebihan 5.000, jadi ada sekitar 111.000 lah gitu. Aku udah ngitung secara off cam ya. Gitu, jadi lumayan banget ya dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu ada sisa-sisa anggaran yang masih bisa aku pakai untuk backup aku di minggu kelima dan di awal Ramadan ini gitu. Jadi memang se-fleksibel itu untuk budgeting aku. Jadi kalau memang dirasa ada yang berbeda itu nggak apa-apa, senyamannya kalian aja. Yang penting kita udah berusaha untuk mengelola keuangan kita ya secara sadar, dan fokus aku dan keluarga aku saat ini memang membuat cash flow yang sehat gitu, dan memiliki tabungan dana darurat. Nah ini dia untuk 100 amplop challenge itu aku mau masukin 50.000, tapi karena anggarannya cuma 1 lembar aja, jadi aku masukin 1 amplop aja. Nah ini dia si saving challenge 100 amplop ini, aku isinya memang kebanyakan off the record karena kan sisa-sisa anggaran atau misalkan ada sisa-sisa kembalian belanja gitu itu, atau ada sisa uang berlebih gitu ya, itu langsung aku masukin aja karena nggak selalu aku kumpulin, jadi langsung aja aku masukin daripada uangnya kepake. Dan kalau ada tambahan-tambahan rezeki itu biasanya langsung aku sisihkan beberapa untuk tabungan amplop ini gitu. Nah ini kita ambil nomor 45 ya, karena ternyata nomor 50-nya udah aku isi. Jadi ini aku masukin 50.000 ke nomor 45. Jadi boleh lebih,
boleh ngepas, tapi kalau bisa jangan kurang gitu. Makanya aku ngisinya slow banget. Dan ini nanti rencana dari 100 amplop ini untuk dana darurat ya gitu. Jadi memang selain dari dana darurat yang aku kumpulkan setiap bulan, ini nanti tabungan 100 amplopnya akan aku gunakan juga untuk dana darurat gitu. Jadi karena memang fokus tabungan aku bersama keluarga aku hanya masih berkutat dua hal ini aja ya, dana darurat dan dana pendidikan, jadi kami belum bisa bikin sinking fund banyak-banyak gitu. Nanti insya Allah mungkin setelah dana daruratnya terkumpul ke nominal yang kami rasa aman, baru kita bisa bikin mini sinking fund kecil-kecilan. Kalau kalian bagaimana? Semangat terus ya untuk ngumpulin dana darurat, sinking fundnya, dan juga target-target tabungan lainnya. Oke, udah selesai untuk masukin ke tabungan 100 amplopnya. Sekarang kita beralih ke sisa uang koin ya. Ini dia uang koin. Seperti biasa aku akan pisahkan yang 1.000, 500 dan uang 100 dan uang 200 itu aku pisahin ya. Untuk uang 1.000 dan 500 memang ini sengaja aku kumpulkan dan aku tabung di celengan rumah ini gitu. Dan untuk yang 100 dan 200 itu aku masukin ke celengan kaleng yang untuk kebutuhan seperti kayak sedekah subuh atau misalkan dana-dana sosial gitu. Jadi memang dipisahin aja. Selama perjalanan aku budgeting ini, aku benar-benar berasa untuk mengenal diri aku lebih jauh lagi ya, untuk mengelola keuangan dan bagaimana mengelola emosi aku juga. Jadi rasanya ini adalah sebuah pencapaian yang rasanya aku senang aja gitu kalau misalkan aku berhasil melakukan budgeting selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Nah ini dia untuk sisa-sisa dari uang yang anggaran kemarin, aku masukin aja ke amplop sisa anggaran. Jadi untuk backup nanti di minggu kelima dan awal Ramadan ya. Jadi kalau nanti ada kebutuhan misalkan beli tajil, aku ngambilnya dari sisa anggaran ini. Nanti kalau di akhir bulan ada sisa, alhamdulillah. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Yang penting aku hanya fokus bagaimana cara aku mengatur gaji pas suami selama 1 bulan. Oke, makasih ya udah nonton video ini. Semoga puasanya lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.